Oke, picuan buat para cuan mania, di video kali ini kita akan membahas 5 emiten yang kebetulan komoditi semua. Jadi yang pertama kita akan bahas ini ada ITMG, Indo Tamang Raya Megah Tbk. Yang kedua ada Inco, Vale Indonesia Tbk. Yang ketiga ada PTBA, Bukit Asam Tbk. Yang keempat ada Indika Energy Tbk. Dan yang terakhir ada METSI, Medco Energy International Tbk. Sebelum membahas 5 emiten tersebut, saya akan membahas pergerakan IHSG kita. Jadi IHSG hari ini melemah sebesar 1,34%. Dan saya melihat dengan pergerakan IHSG yang seperti ini akan sangat sulit sekali untuk menebak pergerakan harga ke depannya. Jadi banyak sekali skenario yang berpotensi terjadi untuk IHSG. Jadi IHSG hari ini tertahan oleh area support minornya di harga 7.050-an, yang juga tertahan juga oleh Fibonacci 23,6% dan juga tertahan oleh MA50. Jadi untuk skenario pertama yang berpotensi terjadi untuk IHSG ini, besok dia bisa menguat kembali ke area resisten kuatnya di kisaran harga 7.200-an, dan dia bisa saja IHSG berpotensi terjadi sideways di kisaran area MA50 dan juga resisten di harga 7.200. Untuk skenario kedua yang berpotensi terjadi, IHSG bisa saja langsung menjebol area MA50 dan langsung menuju ke area MA100 yang berpotensi menjadi sebuah bottoming dari wave 2. Jadi bisa dikatakan jika ia besok breakdown dari area MA50, wave 2 nya ini membentuk sebuah correction wave zigzag ABC. Untuk skenario ketiga, ia bisa saja besok menguat ke area resisten dan langsung menembus area resisten tersebut. Jadi area MA50 ini bisa dikatakan menjadi sebuah bottoming dari wave 2 gitu. Untuk skenario keempat, misalnya ia melakukan penurunan yang sangat jauh, menembus MA100 juga, ini sangat jelek sekali. Kenapa? Karena ia berpotensi membentuk wave ABC yang saya gambarkan dengan warna merah. Jadi ini merupakan skenario terburuk yang berpotensi terjadi. Dan perlu diperhatikan, jadi kenapa jika MA50 di break ia berpotensi menuju ke MA100, karena jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ini terlihat bahwa IHSG misalnya ia break dari area MA50 yang tadi, ia berpotensi membentuk pattern double top yang merupakan pattern bearish reversal, dengan target double topnya ini bisa berpotensi menuju ke kisaran harga MA100 yang berpotensi juga yang juga tertahan oleh area resistance turn into support yang merupakan neckline dari pattern carpet handle kemarin pada pertengahan Mei kemarin. Itu untuk IHSG. Kita langsung ke emiten yang pertama, yaitu ada ITMG. Jadi ITMG 3 hari terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, yang sebenarnya jika saya lihat volumenya ini, ya terjadi dengan volume yang bisa dikatakan cukup minim. Jadi area ITMG pada saat ini sudah dikatakan cukup menarik untuk melakukan pembelian. Jadi ia bisa saja tertahan oleh area MA20 dan juga area resistance turn into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal kisaran 20 Mei kemarin. Jadi untuk ITMG, untuk trading jangka menengah, ini ITMG bisa dikatakan cukup menarik. Jadi misalnya ITMG tertahan, area MA20 bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini bisa dikatakan berpotensi menjadi sebuah bottoming dari wave 4. Tetapi misalnya jika ITMG breakdown dari area MA20, dia bisa berpotensi menuju ke kisaran area MA50 yang berwarna oranye, yang bisa dikatakan merupakan berpotensi menjadi bottoming dari wave 4 juga. Kenapa? Jadi saya beberapa video lalu dapat mengatakan ITMG berpotensi terjadi koreksi, dan itu terlihat dari adanya sebuah divergence di indikator RSI-nya. Jadi di ITMG ia membentuk sebuah higher high, tetapi di
RSI-nya ini dia terlihat membentuk sebuah lower high gitu. Untuk target dari ITMG, misalnya ia melakukan penurunan ke area yang manapun, jadi misalnya misalnya kita bisa melakukan pembelian, misalnya pembelian bertahap. Jadi kita bisa melakukan pembelian 10 lot di kisaran area EMA 20, dan misalnya ia breakdown ke area EMA 50, ini kita bisa melakukan pembelian 2 kali lipat, yaitu melakukan pembelian 20 lot. Ini juga tergantung dengan bagaimana rekan-rekan melakukan pembelian bertahap gitu. Jadi style pembelian bertahap itu berbeda-beda tergantung dengan orangnya juga. Jadi untuk target dari ITMG menggunakan teori Elliott Wave ini bisa menuju ke kisaran harga 40.000. Ini bisa kita dapatkan dari Fibonacci extension 61,8%. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada Inco, Vale Indonesia Tbk. Jadi untuk Inco ini terlihat dalam tren jangka menengahnya ini sedang dalam keadaan uptrend. Dan pada saat ini Inco setelah berhasil close di atas area EMA 50 yang tertahan juga oleh sebuah support trendline. Dan jika kita masuk ke time frame yang lebih rendah di time frame 1 hour-nya, kita bisa menemukan adanya sebuah key area yang telah disentuh sebanyak 3 kali. Jadi ini juga bisa dikatakan sebuah area support yang cukup valid. Jadi untuk Inco ini udah menarik banget untuk melakukan buy on weakness dengan resisten pertama. Untuk jangka menengah ini targetnya bisa menuju ke kisaran harga resistennya di harga 8.150-an. Tetapi tetap untuk Inco misalnya ia breakdown dari area EMA 50 sekaligus resistance turn into support dan support trend lainnya, ini disarankan untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian. Dan kita bisa ambil lagi misalnya ia jika melakukan penurunan ke kisaran harga 6.600-an. Dan jika kita lihat dari net foreign buy or sell-nya ini juga bisa dikatakan foreign masih melakukan pembelian dengan angka yang cukup signifikan juga. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada PTBA, Bukit Asam Tbk. Jadi jika hari ini PTBA melakukan melakukan penurunan sejauh 3,69%. Dan dalam beberapa hari kemarin setelah PTBA membagikan dividen yang dengan angka yang cukup besar ini, bisa dikatakan PTBA telah melakukan koreksi yang sangat dalam. Untuk PTBA hari ini bisa dikatakan ia melakukan koreksi yang dalam, tetapi terjadi dengan sebuah volume penjualan yang sangat minim, yang merupakan sebuah hal bagus. Jadi saya melihat untuk PTBA ini sudah mendekati sebuah area support kuatnya di kisaran area EMA 50 yang juga bertemu dengan sebuah area resistance turn into support yang telah disentuh beberapa kali. Ya. Jadi area resistance turn into supportnya ini bisa dikatakan sebuah area yang cukup kuat karena bertemu juga dengan area EMA 50. Misalnya kita tarik Fibonacci, apakah kita bisa mendapatkan sebuah area Fibonacci? Ya. Jadi area ini juga tertahan juga oleh Fibonacci retracement 78,6%. Jadi misalnya PTBA besok melakukan koreksi lagi sedikit, ini bisa dikatakan sebuah area yang menarik banget untuk melakukan buy on weakness. Untuk target PTBA, resistance pertamanya bisa kita dapatkan di kisaran harga 4.100 sampai 4.200-an. Dan untuk resistance kedua kita bisa dapatkan di kisaran gapnya di harga 4.540-an. Tetapi untuk menutup gapnya ini akan berpotensi memakan waktu yang cukup lama gitu. Untuk emiten keempat
yang kita akan bahas hari ini ada Indi. Jadi Indi kemarin false break dari area resisten ya di harga 3000-an, dan hari ini telah melakukan koreksi yang cukup dalam sebesar 5,35%. Jadi melihat pergerakan Indi yang seperti ini, jadi misalnya kita kemarin melakukan pembelian di kisaran harga 3000, ini bisa siap-siap untuk average down bagi rekan-rekan yang emang rencananya untuk melakukan pembelian bertahap. Jadi terlihat banget Indi telah melakukan false breakout, dan area support dari swing low kemarin pada tanggal 25 Mei ini bisa juga dikatakan sebagai area support yang cukup baik gitu, karena bertemu juga dengan support trend lainnya. Dan untuk ini misalnya kita melakukan pembelian di kisaran area supportnya ini, stop loss ini bisa disesuaikan dengan diri sendiri. Jika ia close di bawah area supportnya ini, bisa kita melakukan cut loss. Jadi bagi rekan-rekan yang suka melakukan cut loss yang cukup ketat gitu, jadi jika misalnya rekan-rekan lebih suka cut loss yang lebih lebar atau bisa dikatakan ingin menghold, ini bisa meletakkan stop loss jika ia close di bawah area MA 50-nya. Untuk target ini, jadi Indi ini masih dalam pembentukan subwave 5 dari wave 5. Jadi misalnya Indi berhasil memantul di area supportnya dan sekaligus support trend lainnya ini, Indi bisa berpotensi menuju ke yang pertama, resisten pertamanya di harga 3000 yang kemarin di false break, dan untuk target dari wave 5 ini bisa ke kisaran harga 3300-an. Dan jika kita lihat inflow dari foreignnya ini juga masih cukup rutin melakukan akumulasi sejak tanggal 31 Mei. Jadi kita misalnya masuk ke benar detektornya ya, masih sedang keadaan big akumulasi, dengan bayarnya ini ada BK, ZP, dan juga AK. Dan mereka belum melakukan distribusi dengan angka yang cukup besar. Kita bisa lihat dari indikator net foreign buy or sell. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada METSI, Medco Energy International Tbk. Jadi METSI pada tanggal 7 Juni dan 8 Juni ini telah melakukan breakout dari neckline pattern inverted head and shoulder, dan pada saat ini METSI sedang melakukan pullback kembali ke area resistance turned into support tersebut. Jadi hari ini dilihat bahwa foreign telah melakukan pembelian dengan angka yang cukup signifikan ya, sebesar 23,84 miliar. Dan Medco ini setelah ia breakout dari pattern inverted head and shoulder ini, bisa dikatakan target dari inverted head and shoulder tersebut belum hit. Jadi area ini bisa dikatakan merupakan sebuah area yang cukup menarik untuk melakukan spekulasi buy gitu. Untuk target dari Medco ini cukup simpel. Jadi setelah ia pullback, misalnya ia memantul di area resistance turn into support tersebut, dia bisa berpotensi menuju ke target dari pattern inverted head and shoulder-nya itu di kisaran harga 720, yang merupakan juga last major swing high-nya pada tanggal 7 Maret 2022. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.